Oke, jadi untuk bagian ini kita akan bahas adalah mengenai area V dari Tengmonida, dan kita akan bahas lebih ke masalah sekresi. Karena ini bagian yang juga masih menjadi perdebatan Ibu terkait dengan Tengmonida. Apakah mungkin terjadi harassment atau tidak, dan sepertinya ada dugaan menuju ke arah sana. Nah, Ibu sempat mengatakan di channel YouTube saya bahwa ada cairan tertentu yang dikeluarkan pada saat seseorang itu meninggal dunia yang mengindikasikan karena normal atau karena ada toksik atau sesuatu. Boleh dijelaskan nggak, Bu? Ibu maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, Mas Anjas, kalau seperti kita ketahui kalau kita meninggalkan ada proses pembusukan dan akan keluar dari kunci dari lambung ya untuk naik ke semua kayak gas gitu untuk mengeluarkan cairan-cairan tubuh tersebut. Dan kalau kita lihat dari proses kematian yang tidak wajar, misalnya dia dicekik, digantung, dibekap, ditutup, itu seperti itu kan dia akan mengeluarkan dengan terpaksa cairan tubuh dari bagian bawah, bisa itu urin, bisa itu darah, atau bisa itu feses atau kotoran. Nah, itu yang kita sebut atau kita duga berarti dia ada ketidaknormalan dalam meninggal dunia. Nah, itu bisa diperiksa di laboratorium dengan melihat kandungan dari sekresi tersebut. Tapi kan kalau kita lihat dari Timo, Bu kan sudah meninggalnya karena tenggelam, Bu. Apakah ya cairan tersebut bisa dikategorikan sebagai indikasi tertentu nggak, Bu? Karena kan meninggalnya tenggelam juga, Bu. Kalau tenggelam udah berapa hari, seperti saya sih yakin atau tahu sekresinya sulit itu, Mas Anjas. Yang kita lihat bukan sekresi lagi kalau di kasus-kasus tenggelam. Yang kita lihat organ dalamnya, jaringan tubuhnya, dari organ vitalnya, dari tadi kita buktikan apakah dia ada sesuatu yang tidak normal di kandung kemih, sampai rahim, sampai alat pelepasan. Itu yang kita lihat, karena kan ada pembusukan ya udah di dalam air. Paham. Nah, kemudian Bu, kalau terkait dengan area V di Tengmonida, di Thailand juga banyak masyarakat yang berpikir jangan-jangan ada harassment, karena kan Tengmo cantik, bersama dengan beberapa pria di sana. Tidak ada statement harassment, tidak ada, itu dari otopsi pertama. Tapi di otopsi kedua kayaknya ada keraguan, karena ada data-data yang belum bisa disampaikan. Ada nggak yang bisa didapatkan dari... Ya itu, yang pertama kan mungkin tidak lengkap ya, yang kedua kan berusaha mendapatkan lagi dari jaringan di organ vital tersebut. Ada nggak gitu kira-kira mungkin dia sempat berhubungan ya, ada cairan sisa air mani atau dari cairan kemaluannya si korban sendiri, seperti itu. Maka dilihat dari sisa-sisa di dalam jaringan organ vital tersebut. Nah, kemudian kalau dilihat dari sekresinya sih saya udah susah, kan kecampur sama air dan tenggelam juga, maksudnya udah lama, udah beberapa hari ya. Betul. Nah, kemudian juga mengenai darah, Bu, di bajunya Tengmonida. Jadi baju Tengmonida ini kan baju renang yang one piece. Dan ditemukan dekat V-nya itu darah percikan di situ. Dan di otopsi kedua dikatakan belum ada konfirmasi apapun mengenai darah tersebut, dan menduganya masyarakat Thailand adalah bukan darah milik Tengmonida. Kalau itu miliknya Tengmonida, kenapa nggak dikatakan aja langsung itu milik Tengmo? Jadi kan akan mengikis berbagai macam curiga ke penyidik, ke semuanya begitu. Iya, itu bercak darahnya di luar baju atau di dalam baju? Dokter Ponti mengatakan itu hanya di daerah pet-nya, di daerah area vagina. Karena itu kan... Berarti di dalam. Kalau di dalam, di luar saya nggak tahu, Ibu, tapi ada di area V-nya. Ada yang bilang, apakah jangan-jangan itu darah menstruasi? Nah, itu kan berarti kalau darah menstruasi bisa kelihatan lagi nanti di jaringan itunya, pemeriksaan laboratorium jaringan patologi anatominya. Pasti bisa kelihatan, oh ini darah menstruasi atau bukan. Kalau di luar, sekitar situ kan, kita kan ada luka terbuka di paha. Bisa jadi daerahnya si korban sendiri yang muncrat ke daerah situ, dekat situ. Tapi kenapa sedikit ya? Sedikit atau banyak? Sedikit, Bu, nggak banyak, sedikit. Oh, sedikit. Nah, makanya sedikit itu yang
kadang kita curiga atau takut ada darah lain yang bukan dari korban ya. Kalau dari korban, kalau dibicarakan atau diumumkan selesai toh ya Mas Anjas, nggak jadi penasaran keluarganya ya. Seandainya itu adalah darah milik orang lain, kita dugaannya seperti itu, Ibu. Langkah seharusnya untuk mencari tahu itu darah milik siapa, biasanya seperti apa, Ibu? Ya memang kita kalau golongan darah, kalau sedikit gitu susah, kita lari ke DNA. Dan kita cocokkan dengan saksi-saksi yang ada di sekitar situ, yang ada di TKP yang sesuai dengan waktu kematian. Itu kita ambil, kita proses cocokkan gitu. Mas Ibu, kalau seandainya mengekstrak darah ini, kita orang awam Bu melihatnya untuk cocokin DNA-nya, artinya kan harus ada data pembandingnya kan Bu ya? Itu butuh harus. prosesnya Bu. Kenapa? Berapa lama prosesnya? Kalau untuk pembanding, kalau darah sama darah itu sih cepat ya, 2 mingguan. Tapi kalau dari curiga mungkin si yang mau diambil nggak mau, tapi ada benda-benda pribadinya kita cocokkan, ya butuh waktu lama. Tapi kalau penyidik mau dan harus mengambil darah dari yang diduga saksi atau pelaku, ya cepet sih. Darah sama darah kan, nggak lama. Nggak lama ya. Nah ini juga terkait dengan bank DNA kan Bu ya, karena sejumlah media di Thailand juga membahas mengenai jika seandainya kita punya bank DNA, mungkin itu akan memudahkan pada saat sudah didapatkan darah ini milik siapa, orangnya sudah ada keluar data-datanya. Karena aku mencium aroma nih Bu, saksi-saksi yang bersama Temo Malam itu agak sulit untuk diambil DNA-nya. Karena yang baru diambil setahu saya itu hanya tes tubuh aja, bagian luar, sama urin. Bahkan rambut dan juga darah pun ada 2 saksi yang sudah menolaknya pada saat mereka datang di rumah sakit. Rumah sakit nggak berani mengambil karena kedua orang tersebut tidak mau menandatangani konsennya. Ya nanti biasanya dilimpahkan ke pengadilan yang memberi keputusan untuk mengambil dari mereka itu. Kalau sudah seperti itu kan negara yang meminta, nggak bisa menolak. Oke. Sama di Indonesia. Kita sudah ngobrol soal Temunida sudah 2 kali Bu di channel YouTube saya. Kalau Ibu melihatnya apa nih? Ada bagian-bagian apa yang Ibu melihatnya cukup unik dari kasus ini? Ya memang kasus ini unik Mas Anjas, karena di dunia kedokteran forensik kalau ada yang meninggal tidak wajar kan kita berpikirnya kan pembunuhan, eksiden atau suicide ya, bunuh diri. Dan dari pihak sana penyidikannya mengarah ke dia eksiden kan, kecelakaan, ya kan. Tapi dari pihak keluarga kan masa sih kecelakaan, bukan curiga ke arah pembunuhan lah. Mereka menuntut polisi mengumpulkan tadi yang dari barang bukti menjadi alat bukti untuk mengarahkan ini kasus ternyata pembunuhan. Untuk membuktikan ini pembunuhan kan harus dikumpulkan tadi barang bukti dan petunjuk-petunjuk yang ilmiah yang nggak bisa dibantahkan ya, yang bisa maju ke proses pengadilan sehingga jelas didapat pelakunya siapa. Tapi karena memang sudah beberapa hari ditemukan di kapal dan sebenarnya saksinya lebih dari satu, bisa saja mereka menutupi atau mereka memang takut, dan tergantung kesabaran dan ketelitian penyidik-penyidik di Thailand ini. Jadi memang sulit juga sih kalau saya sebagai dokter forensik, kalau kita mengejarnya ke pemeriksaan forensik ini memang harus kerjasama yang baik dengan teman-teman penyidik di Thailand sana. Nah, kalau dan ya, barang bukti ini jangan sampai rusak dan jangan sampai dianggap selesai bila memang dimungkinkan cari petunjuk-petunjuk di kapal speedboat tadi yang di channelnya Mas Anjas kan mungkin ada pecahan kaca, pecahan gelas seperti itu. Nah, ini Bu, soal dunia forensik di Thailand, saya tuh menangkapnya begini. Kalau di otopsi pertama itu dilakukan oleh di bawah otopsinya itu kepolisian. Sedangkan di otopsi kedua ini dilakukan oleh 15 dokter yang ini dari berbagai macam lembaga forensik. Apakah status tersebut mempengaruhi secara nggak tahu, karena setahu saya namanya sains ya sains aja, mau di bawah institusi manapun. Iya. Tapi mungkin karena psikologi kali Bu ya, biarin lebih percaya, transparan begitu. Iya, memang semua tindakan otopsi
yang meminta itu polisi. Kalau keluarga menginginkan, ya tetap lapor polisi. Kalau kita bekerja berdasarkan polisi. Kalau saya dokter forensik polisi, bisa diminta oleh polisi, bisa tidak. Kalau polisi mengendaki dokter forensik lain, mungkin dari UI, dari Medan, dari manapun, ya nggak masalah gitu. Dan dia nggak perlu, misalnya kasusnya jadi perhatian nasional dari keluarga atau pihak LSM atau yang manapun inginkan, ya kita kolaborasi sama dokter forensik dari mana-mana. Dan kalau di kita, ya kalau di kita sih nggak masalah karena kita selalu dari awal diajarkan oleh guru besar di mana, saya di Undip, terus teman-teman ada yang di UI, di Bandung, di Makassar, ya tanggung jawab kita kan bukan kepada keluarga atau kepada penyidik, tapi kan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Mas Anjas. Kalau salah kan kasihan yang tidak bersalah jadi salah, yang bersalah jadi tidak bersalah, seperti itu. Karena nanti jatuh hukumannya kan sangat ngaruh. Terus juga jadi, ini jadi terkait hasil otopsi kedua kemarin di tanggal 31 Maret 2022, jadi yang disampaikan oleh keempat lembaga tersebut di Thailand itu tidak secara utuh, Ibu, tapi sudah ada laporan secara resminya yang lebih detail itu disampaikan ke pengacara dari keluarga korban. Semuanya lebih detail ke pengacara korban. Apakah itu hal yang wajar, Bu, biasanya seperti itu? Wajar kalau untuk disampaikan ke umum media, yang memang harus izin keluarga. Kalau keluarga tidak mengendaki, ya nggak boleh. Dan kalau semua hasilnya ya memang ke pengacara, ke korban, ke keluarga korban. Nah, kemudian memang nggak masalah. Kemudian dari tim penyidik juga menawarkan lagi sama ibunda korban, kalau merasa tidak puas dengan otopsi kedua, boleh mengajukan untuk otopsi ketiga. Nanti manggil saya dong. Tapi sebenarnya kalau semakin lama itu akan semakin sulit ya, Bu, ya, karena sudah pembusukan ya. Iya, sulit. Udah saya susah nggak ketemu apa-apa. Tinggal kita tuh mencocokkan aja dari data pertama, dari keterangan saksi, keterangan barang bukti yang ada di speedboat itu, semua ya maksudnya kita flash lagi gitu, kita lebih teliti lagi. Nah, di YouTube saya kita kan udah ngebahas mengenai kuku nih, Bu. Kukunya yang saya bahas waktu itu adalah mengenai diambil bagiannya untuk diproses laboratorium. Tapi setahu saya juga kita pernah ngebahas, Bu, ya, tentang ya bagian kuku juga lainnya itu kan bisa dicek dengan cara yang lain, misal dengan visum, dugaannya adalah cakaran-cakaran di sejumlah saksi. Cara ngeceknya gimana itu, Bu? Iya. Ya kan dari kuku si korban, ya semua manusia kan juga berbeda ya bentuknya, lengkung kukunya, bentuknya, lebarnya, itu biasanya kita lihat juga. Yang mungkin dapat cakaran ya kita sesuaikan, sama aja kita bikin kayak sidik jari atau sidik sidik gigi yang bekas gigitan tuh, bite gitu kan, nanti kita cocokkan gitu sesuai nggak dengan ukuran itu. Tapi memang itu masih identifikasi sekunder ya. Kalau yang pasti primer ya kita harus mencari sesuatu bukti dari epitel yang ada di kuku, DNA-nya yang kita harapkan untuk primer. Masih sekunder artinya itu validity-nya lebih tinggi yang diambil ekstrak dari kuku Tengmo ya, Bu, ya. Kita masih bisa disanggah kalau hanya itu gitu kan. Kalau ada yang lain bisa kuat gitu kan. Nah, untuk identifikasi. Ya, kalau masalah luka yang 30 cm di paha kanannya Tengmo, kan kita sudah bahas tuh beberapa kemungkinan di channel YouTube saya. Ibu masih ada kemungkinan lain nggak sih, Bu, dengan melihat barang bukti yang tajam di speedboat tersebut, ya seperti pecahan gelas, kemudian juga pecahan botol, serta pembuka tutup botol wine. Dan juga kalau pecahan botol, kalau kita tidak temukan apapun di pahanya, ya berarti bukan itu. Dan kita bisa lihat juga kan penyidik dari pecahan itu matching nggak dengan luka itu, bisa nggak membuat
panjang. Kalau pembuka botol wine masih bisa, tapi dengan tangan orang lain. Atau dia kalau memang accident nyangkut di baling-baling itu. Kalau Seperti itu. saat Tapi kan berarti dia kan diam. Berarti kan dia baling-balingnya diam. Kalau baling-balingnya berputar, berarti kan kena tulangnya. Lukanya lebih parah lagi. dan kalau seandainya ada sejumlah eksperimen dilakukan di media Thailand menggunakan pembuka botol wine-nya itu di kulit babi, Ibu. Itu kan sudah dibuang. Jadi ya barang bukti tadi semuanya sudah dibuang dari salah satu saksi di Sungai Chao Phraya. Ibu melihat kondisinya apakah bisa menjadi petunjuk kalau sudah berhari-hari, beberapa hari di sungai? Tertutup. Dibungkus nggak? Dibungkus. Oh ya, pembungkusnya itu yang dicari. Kayak saya pernah ketemu di sini, DNA-nya dari pembungkus itu, yang sisa dari senjatanya itu ada di pembungkus itu. Masih bisa tuh, harus diperiksa itu. Kenapa harus dibuang kan kalau nggak ada apa-apa? Nah, itu psikologinya. Itu yang menjadi salah satu. Jadi kalau kelima saksi ini, Bu, ada sejumlah dari pengacara ini baik dari korban atau pengacara independen yang mengawal kasus ini, mereka sudah mengumpulkan bukti-bukti, dan kalau untuk dua saksi yang Robert dan juga Por sudah kena pasal, yaitu adalah pasal kelalaian. Kemudian Seth dan juga Gatik itu sudah kena pasalnya adalah untuk perkataan bohong dan sumpah palsu. Sementara Job sudah kena pasalnya adalah penghilangan barang bukti itu tadi, Bu. Tapi kalau indikasinya pembunuhan itu masih belum ada karena masih kecenderungannya adalah kecelakaan murni. Ibu melihat? Iya. Gimana kalau menurut Ibu? Menurut saya agak sulit ya, Bu? Benar sulit. Kecuali saya ngelihat jenazahnya ya. Ya gimana ya, nggak secara ilmiah kan juga bisa nggak bilang, tapi secara mata batin nanti dikira saya nggak ilmiah. Something wrong. Tapi kalau ini, Bu ya, mungkin suka nggak suka, otopsi itu kan bukan satu-satunya yang menjadi petunjuk merujuk ke alat bukti, karena kan ada hal-hal lain lagi, Bu ya, alat bukti kan, Bu ya. Iya. Salah satu kan saya salah. Iya, Mas Anjas. Salah satu keterangan terbaru, Ibu, temuan dari CCTV, bahwa kan kalau si Sam yang menjadi teman Tengmo saat malam itu, dia bilang katanya Tengmo itu jatuh, pegangan paha dia mau buang air kecil. Tapi dari CCTV yang sudah dianalisa, ada 70 CCTV itu menunjukkan jam 10-an ke atas, which is Tengmo itu jatuh menurut penyidik jam 10.40, tidak ada siluet, bayangan, atau orang berada di ujung speedboat tersebut yang mengindikasikan bahwa ada orang mau buang air kecil. Itu jam 10-an sudah dianalisa, tidak ada data-data tersebut karena Sungai Chao Phraya itu ada banyak di tengah kota, banyak orang memiliki CCTV. Itu kan sudah hal yang sangat petunjuk kuat sekali, Bu ya. Iya, kalau di Indonesia ya banget tuh. Tinggal kita dukung dengan otopsinya. Otopsinya dari luka-luka, karena tidak ada bekas. Otopsi juga sangat mendukung karena tidak ada bekas urin di baju Tengmo Nida. Iya, berarti dia nggak buang air kecil kan? Tinggal lihat pemeriksaan PA-nya di kandung kencingnya kan. Berarti kalau nggak ada ya nggak bisa, berarti dia nggak buang air kecil gitu. Dan ya dalam keadaan tidak sadar. Kenapa ya kalau saya ngomong nanti aneh gitu. Kalau dia jatuh nyangkut pahanya di baling-baling terus tenggelam gitu. Tapi ada meninggal. Ibu, ada analisa baru dari salah satu ahli di Thailand, kemungkinan besar Tengmo ini terjatuhnya bukan di belakang tapi di depan, Ibu. Jatuhnya di depan speedboat, di bagian ujung depan speedboat, dan dia terkena baling-baling. Pada saat dia jatuh kan terlewati. Apakah kemungkinan itu bisa masuk akal menurut Ibu? Terlewati pas balingnya nyangkut, bisa. Karena dia tapi lurus. Iya, lurus. Apakah mungkin, Bu, itu lebih masuk akal dibandingkan di belakang? Satu sisi lah.
Kalau di belakang kan kalau saya bilang diem bisa, tapi kalau muter ya habis kakinya kan. Tapi kalau di depan dia pas kelempar tadi menurut apa ahli kena ngangkut satu ya bisa. Jadi kan nggak ikut keputar gitu kan. Tapi kan sama sama aja posisinya sedang kecepatan sekitar 6 knot ya Bu ya, atau 8 knot gitu. Ya, Kalau dia ya kalau dia jatuh ya sih kalau baling-balingnya muter itu pasti apa ya? Ya tulangnya kena Mas Anjas gitu. di depan juga jatuhnya Bu ya. Ya sih, soalnya kan muter dia kan, muter gitu kan, masa ini tulangnya nggak ada apa-apa gitu. Ini yang masih menjadi pertanyaan juga bagi saya pribadi Ibu. Masa sih luka sebegitu signifikan sampai sekarang belum ada jawabannya gitu. Tapi Nggak, iya kan lukanya besar, harusnya kan lihat di speedboat itu kan masa nggak ada bekas darahnya di itu di pinggirannya kan darahnya muncrat mesti harusnya di ya. pinggirannya. Iya, ada yang dibersihin lagi, dibersihin lagi. Memang sebagai background Ibu pada saat ya itu ada salah satu yang dikritisi juga sama ahli forensik di sini bahwa pengumpulan barang bukti pada saat malam itu terjadi itu tidak langsung dilakukan penyitaan, dievakuasi mungkin karena dipikirnya adalah murni kecelakaan Ibu dan tidak sebesar ini gitu loh. Bahkan saksi pun masih bisa pulang dulu semuanya, baru kembali lagi pagi harinya untuk melakukan laporan ke polisian. Dan speedboatnya itu sempat diamankan di tempat yang lain dulu oleh salah satu saksi. Oh iya, makanya jadi kadang petunjuk-petunjuk yang penting di situ bisa hilang kan. Kalau misalnya, ya makanya harusnya ketemu darah di speedboat juga sampai sekarang nggak ada ya. Nggak ada Bu, karena itu cukup bersih sih menurut saya, nggak ada berita-berita yang menyatakan itu. Ada darah. Ada dalil nggak sih Bu, kira-kira kalau menurut Ibu dengan semua yang sudah kita bahas ini, dari Teng Monida bisa menjadi petunjuk murni kecelakaan atau enggak? Apa yang paling signifikan Ibu? Yang paling signifikan ya mungkin sama yang di Indonesia ya, olah TKP. Yang pertama itu yang sangat penting kan, pengamanan barang bukti dan segera pemeriksaan jenazahnya. Karena kan jenazah itu sebenarnya kan petunjuk banget untuk mengetahui dari waktu kematiannya sesuai enggak, terus cara kematiannya bagaimana. Mungkin yang dari otopsi kedua ditemukan jumlah alkohol yang tinggi, itu kan bisa mempengaruhi juga mekanisme kematian. Karena dia tidak sadar kan. Dan terakhir ya sebab kematian. Memang dia karena tenggelam. Nah, tenggelamnya itu karena kenapa? Terjatuh sendiri kah? Dijatuhkan tersendiri kah? Gitu kan. Itu di cross check atau direkonstruksi dengan saksi-saksi yang ada. Sebenarnya seperti itu. Terus ini juga Bu mengenai otopsi pertama dan kedua. Saya tuh sempat mendengar komentar dari sejumlah tim forensik ya. Beberapa kasus mengalami otopsi pertama dan kedua, tapi pada umumnya yang dipakai data-data relay adalah otopsi pertama. Jarang yang dipakai adalah data otopsi kedua. Komentar Ibu? Iya, biasanya seperti itu karena yang pertama kan lebih baru, lebih cepat dan lebih lebih karena awal ya Mas Anjas. Jadi tanda-tandanya masih bagus. Kayak saya yang melakukan otopsi kedua juga, saya selalu bilang saya hanya membantu mencari kekurangan dari otopsi pertama. Karena mungkin yang otopsi kedua tidak bisa saya temukan seperti yang otopsi pertama. Cuman saya hanya membantu siapa tahu ada bukti lain yang tidak ditemukan di otopsi pertama. Itu aja. Tapi maksudnya pernyataan bahwa yang dipakai adalah di otopsi pertama dibandingkan kedua. Maksudnya seluruh datanya atau nggak bisa generalisasi tergantung konteksnya, Bu? Tergantung penyidiknya. Oh, oke. Bila untuk mendukung kasusnya selesai, pakai otopsi pertama nggak apa-apa. Atau digabung otopsi pertama dan kedua. Kita dituangkan di berita acara pemeriksaan. Itu nggak masalah. Tapi kalau hasil otopsi pertama dan keduanya berlawanan, misalkan adalah tak hanya Teng Moi tersebut, di pertama dikatakan adalah karena baling-baling, tapi di otopsi kedua kayaknya nggak mungkin dengan beberapa kemungkinan yang sudah kita bahas. Kembali lagi ya kita serahkan ke proses penyidikannya, ke polisinya.
di mana. Nanti kalau dianggap eksiden kan nggak ada tersangka, Mas Anjas, berarti kasusnya tutup dong. Kalau misalnya curiga ada pembunuhan, berarti kan ada yang dijadikan tersangka lah. Berkas-berkas ini, kekuatan ini kita serahkan ke ini toh, proses pengadilan dari jaksa penuntut umum JPU. Kita apakah bisa dipakai yang mana nih gitu, yang mengarah. Oke, so gitu. Ya, karena kita kan melihat juga Bu ya, Ibu juga yang lebih expert di bidang forensik. Di Indonesia juga ada beberapa kasus yang Ibu juga menangani otopsi yang kedua gitu. Kemudian Ibu memperbaiki di otopsi yang pertama. Itu statementnya nanti gimana Bu kalau seandainya ada dua hal yang berbeda kan? Kalau selama ini saya udah sering beberapa kali ya, waktu di Kalimantan juga saya otopsi kedua. Di Jawa Tengah juga di Klaten waktu itu saya otopsi kedua, dan saya melengkapi otopsi yang pertama. Dan karena memang otopsi pertama menurut penyidik kurang lengkap, dan menurut saya juga kurang lengkap, jadi saya lengkapin. Dan itu kita tuangkan tadi, saya ngomong di berita acara pemeriksaan, jadi nggak masalah. Nanti yang dikasihkan ke pengadilan itu berkas berita acara pemeriksaan yang isinya ada hasil otopsi pertama dan hasil otopsi kedua. Nggak masalah, Mas Anjas, karena memang kasusnya bisa selesai, pelakunya dapat ya. Nah, yang sekarang kan pelakunya belum ada dan kasusnya dianggap eksiden, kecelakaan. Jadi yang memutuskan semua polisi di sini, bukan pengadilan berarti. Berarti ya bagaimanapun juga saya sempat bilang di beberapa video saya, mau sehebat apapun tim otopsinya, mau seberapa banyak pun, at the end of the day penentunya adalah penyidik ya Bu ya. Tuh. Iya, penyidik dia yang punya kewenangan penuh dan tugasnya untuk mengungkap kasus tersebut selesai dan dilanjutkan ke pihak pengadilan selanjutnya, seperti itu, yang lebih tinggi lagi atau yang lebih penting lagi. Kalau dianggap selesai ya memang ya udah selesai di penyidikan, di polisi gitu. Oke, terakhir Ibu, pesan Ibu buat teman-teman di luar sana mendukung yang namanya jangan takut dengan otopsi atau apapun lah yang Ibu sampaikan. Iya sih, memang kalau penyidik yang minta udah jangan dihalang-halangi gitu kan. Tapi kalau keluarga yang minta ya segera lapor polisi biar proses hukumnya berjalan. Siapa tahu memang meninggalnya tidak wajar. Jadi kan dokter forensiknya bisa membuktikan dan penyidik bisa membantu siapa yang jadi pelakunya atau tersangkanya. Dan seringkali malah yang menghalang-halang itu pimpinannya atau orang terdekatnya gitu, seperti itu. Dan kalau kita sih selama ini insya Allah ya teman-teman di dunia kedokteran forensik, teman-teman sejawat saya ya bekerja dengan hati dan ilmu pengetahuan, tidak akan pernah setuju dengan intervensi atau dengan keinginan yang menguntungkan menguntungkan orang yang tidak mau dijadikan tersangka. Jadi ya tadi saya ngomongkan tanggung jawab kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan kepada penyidik, bukan kepada keluarga. Jadi keputusan kita, kalau memang saya nggak bisa menyebutkan sebab kematian, ya saya bilang aja nggak bisa, memang udah susah. Apalagi sudah pembusukan lanjut, kita nggak ketemu cause of death-nya gitu. Mungkin kita cuma tahu cara kematiannya atau mekanisme kematiannya, ya saya sebutkan apa adanya. Itu aja Mas Anjas. Jadi ya terima kasih kalau masyarakat mempercayai dokter-dokter forensik dengan pekerjaannya yang tidak mudah loh ya, dan harus bekerja dengan passion-nya sendiri. Terima kasih. Terakhir dari saya Ibu, kalau Ibu siap untuk ngobrol masalah kasus Subang, tolong kabari saya Bu ya. Kalau siap ya. Karena kan kita masih menunggu kabar Subang juga. Soalnya di YouTube saya tuh banyak banget yang tanya, Anjas gimana kabar Subang? Ya saya nggak tahu. Aduh. Gantung penyidiknya. Kan tugasnya udah selesai Mas Anjas. Dan ya sebenarnya saya juga ya pengen segera selesai gitu. Selesai, jelas. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton semuanya. Iya.
Selamat malam minggu. Nih Mas Anjas nggak punya pacar, nih ditemenin suami saya di sebelah saya.